Sejumlah wanita kini mulai menggantikan peran pria ya dalam menjalani pekerjaan yang bersifat maskulin. Salah satunya adalah profesi pawang yang harus berhadapan dengan hewan buas setiap hari. Meski kerap harus menempuh resiko terluka, namun mereka nampak asyik loh menjalankan profesi ini. Berikut kisahnya dalam segmen Cantik. Dan kita berikan tepuk tangan bersama. Gajah merupakan satwa sosial yang mampu beradaptasi dengan lingkungan sekitarnya. Kasih sayang. Ini pertama kali saya mencoba untuk digendong sama gajah. Rasanya sih enak ya, tapi agak deg-degan. Biasanya satwa gajah. Mengunjungi Taman Safari di Prigen, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur, beragam cerita bisa kamu dapati di sini. Berada di kawasan seluas 350 hektar, tak kurang terdapat 3.000 satwa yang terbagi menjadi 200 spesies. Nah, tiap satwa yang tergolong susah dikendalikan punya pawangnya sendiri. Tugas mereka adalah menjinakkan serta merawat binatang dengan penuh kasih sayang. Syahrul. Ini namanya Syahrul, dia harimau benggala asal dari India. Usianya baru 5 bulan, tapi ukurannya tuh gede banget. Nah, di sini tiap satwa itu punya yang namanya kiper. Meskipun harimau terbilang hewan yang buas, namun ada loh wanita yang berani untuk jadi kiper. Tak banyak memang wanita yang bergelut dengan profesi ini. Terlebih dengan mamalia buas seperti harimau benggala. Sebenarnya sih nggak pernah terbesit ya kalau mau jadi kiper harimau itu gimana. Tapi kayaknya kok lebih menantang. Jadi harimau itu kan terkenal di sekian banyak orang. Hewannya kan buas, mengerikan. Di Taman Safari Pasuruan, ia adalah satu-satunya kiper wanita yang masih bertahan. Bersama sejumlah rekannya, ia menjaga 20 ekor harimau. Awalnya sih takut ya, soalnya kan kita baru pertama kali masuk perkenalan dengan harimau. Duh, besar banget ini harimaunya ya. Ya emang takut, tapi lama-kelamaan kalau kita udah biasa ya kita seperti kayak teman. Kita bisa main bareng, kita bisa ya kayak harimau kan sejenis seperti kucing ya. Jadi anggap aja itu kucing gitu aja, jadi kita bisa main-main setiap hari. Selain Anissa, ada juga Farah. Bedanya, Farah dan sejumlah kiper wanita bertugas menangani gajah-gajah Sumatera. Awal mulanya saya jadi kiper gajah di sini 1 tahun yang lalu. Terus saya masuk di sini ternyata saya pegang gajah. Akhirnya kan kaget tuh, gajah kan besar. Ya nggak semua orang juga kan bisa main-main sama gajah tiap harinya. Ya udah, saya awal mulanya dari situ. Meski baru setahun, kedekatan Farah dengan mamalia bertubuh besar ini langsung terjalin. Buat akrab sama mereka tentunya kan perkenalan setiap hari, deketin mereka, kasih makan ke mereka, main-main sama mereka. Ada tuh gajah ya, ini ya Lena. Lena ini kalau menurut aku dari sorot mata aja ya, kita bersorot mata sama Lena. Dia kayaknya manja banget sama saya, jadi kan ngerti karakter mereka masing-masing. Meski nampak manis, terkadang naluri hewan liar masih melekat pada mereka. Waktu itu di sini di show gajah itu setiap weekend ada parade gajah. Nah di situ pengalaman yang paling nggak bisa dilupakan
kalau nggak salah itu di situ ada kucing lewat. Gajah kan takut ya sama kucing, sama hal yang kecil, kucing, kelinci, anjing itu mereka takut soalnya bau mereka kan lain. Nah di situ kita dibawa lari sama gajah. Ya udah lari-lari gitu semuanya sama gajah, semuanya kan ada tuh mas-masnya yang di bawah yang handle. Cuma mereka juga ya namanya gajah besar, nggak bisa dihandle juga ya kita semuanya lari-lari ya. Kalau pengalaman buruk digigit atau dicakar itu relatif ya, namanya kan juga harimau. Harimau kan juga hewan sejinak-jinaknya harimau, dia masih juga harimau hewan buas kan gitu. Jadi kalau dicakar ya pernah tapi nggak sering gitu. Berhadapan dengan satwa buas setiap harinya, tak jarang para kiper wanita ini mendapatkan penolakan dari keluarga dan orang terdekat. Dari keluarga sih, dari pertamanya saya cerita ya, saya jadi kiper harimau. Keluarga kaget, loh kok bisa? Saya cuma bilang buktinya bisa. Terus gimana? Support nggak? Ya udah, keluarga sih support aja. Yang penting hati-hati. Bagi pengelola taman safari, keberadaan kiper satwa wanita punya nilai tambah bagi mereka. Kenapa kita pilih kiper perempuan? Karena ini kalau perempuan itu kan human touch-nya itu lebih baik ya pada waktu dia performan, pada waktu dia menerangkan tentang contohnya di gajah tadi begitu ada 5 atau 6 orang yang dia menerangkan gimana itu akan lebih menarik perhatian pengunjung daripada kalau itu laki-laki. Tak cuma menyayangi satwa liar, bagi mereka yang bergelut dengan satwa tiap hari, ada nilai dari satwa yang bisa mereka petik. Harimau itu hewannya sangat tenang ya, dia kalau melangkah juga hati-hati. Jadi dari situ kita dapat pelajaran bahwa setiap kita melangkah kita harus juga hati-hati. Soalnya harimau kalau melangkah juga hati-hati, kalau sudah sampai pada fokusnya, dia akan terus ngejar. Hubungan antara satwa dan manusia telah terikat dalam rantai makanan yang bersifat simbiosis mutualisme. Jika tak mulai sekarang kita peduli akan keberadaan satwa, tak lama lagi mereka akan berada di ambang kepunahan. Anesia Rosa, Adi Santoso, melaporkan untuk NET.